jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mary Riana karena subscribe itu gratis. Hai. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Ya hadirin dan juga pemirsa, seperti quotes yang tadi disampaikan oleh Miss Mary tadi, dikatakan bahwa jangan takut untuk berbagi kebaikan. Iya. Tapi kita sendiri apabila berbagi kebaikan, janganlah terlalu banyak berharap. Jadi dengan kata lain mungkin kita harus baca ikhlasnya ya. Ya. Mengikhlaskan, dan walaupun tidak mudah, tetaplah berbuat baik. Ya betul sekali. Nah bagaimana pandangan Ustadz mengenai berbagi kebaikan serta mengenai pamer kebaikan? Saya akan perlihatkan video berikut ini. Jadi harus bisa membedakan mana untuk mengajak orang terhadap kebaikan, lantas menyampaikan perihal pernah bersedekah dengan ria. Ketika di hati kita tidak terbersit ada niatan ria, ini yang diperintahkan malah oleh agama. At-tahaddusu bi ni'matillah syukrun. Menceritakan kebaikan kita dengan tujuan di hati semata-mata memotivasi orang agar mengikuti, itulah bukti tanda syukur. Tapi ketika berbicara ria, nah ini walaupun sangat tipis, ya sangat tipis dalam arti kata ketika kita di hati sengaja manggil infotainment, tujuannya biar orang tahu, biar orang bilang saya royal, biar orang tahu saya orang yang gemar bersedekah. Nah ketika di hati dan niat begini, itu namanya sudah ria. Nah yang begini bahasa pantun saya, es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Segala sesuatu yang diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Nah kalau niatnya ria, hilang semuanya tuh, habis tanpa pahala. Baik, Ya. itu dia tadi Ustadz Taufikur Rahman yang telah menyampaikan kepada kita semuanya, dan mungkin Miss Mary ingin menanggapi. Oh iya, saya sangat setuju, dan saya senang banget gitu mendengar penjelasan dari Ustadz Taufik. Karena semua itu selalu berasal dari niat. Ya. Sedangkan niat itu siapa yang tahu? Ya kan, hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu. Dan Betty, tahu Betty? Beda tipis ya, beda tipis. Di hidup ini banyak yang beda tipis. Antara orang percaya diri sama orang sombong. Beda tipis. Antara ego dan harga diri. Beda tipis. Termasuk juga dengan berbagi kebaikan dan juga pamer kebaikan. Bedanya beda tipis. Bedanya adalah di niatnya. Di hatinya. Apakah ikhlas? Apakah dia tetap melakukan walaupun gak ada yang lihat? Apakah dia tetap melakukan bahkan lebih ditingkatkan walaupun tidak ada pujian, ya? Dan itu sih yang menurut saya bisa membedakan. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Taufik. Baik, baik. Ya, kembali lagi kalau bicara tentang ikhlas, tandanya apabila kita ingin berbagi kebaikan, ini kita niatkan hanya kepada Sang Pencipta. Betul. Karena kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan, dan tentunya kepada Sang Pencipta. Iya, karena rezeki kita datang dari mana? Dari Tuhan. Dan ingat, satu pesan saya untuk Anda semua malam ini, kita lihat quotes berikut. Ketika Tuhan memberi Anda banyak rezeki, janganlah dipakai untuk menambah kemewahan, tapi gunakanlah untuk menambah kebaikan. Oke? Karena ingat, di dalam rezeki kita, ada juga rezeki orang lain yang dititipkan melalui kita. Oke, di dalam kebaikan yang sudah diterima oleh kita, ada juga kebaikan yang harus diteruskan. Karena itu sebuah aliran yang pada ujungnya tidak akan pernah berhenti dan akan selalu kembali lagi ke kita. Jadi semoga apa yang disampaikan walaupun mungkin berbeda cara penyampaiannya, berbeda keyakinannya, tapi selalu ada benang yang merah yang sama. Di ajaran agama manapun, pasti tetap mengajarkan yang namanya kebaikan. Baik, Miss Mary. Oke. Ya, Miss Mary, untuk menambah mungkin perbendaharaan kita untuk ilmu kita di episode kali ini, adakah contoh-contoh nyata di kehidupan nyata orang-orang yang ingin berbagi, orang-orang yang suka berbagi dengan mungkin
rezeki yang mereka punya Iya. kepada sesama yang lebih membutuhkan? Oh, ada banyak ya, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kalau contohnya di Indonesia, ada yang namanya istilah filantropi. Bahkan istilah filantropi ini ada yang namanya award. Ya, jadi award ini diberikan, filantropi award, kepada orang-orang tokoh-tokoh di Indonesia yang sudah sangat memberikan kontribusi dan mau berbagi. Salah satu dari tokoh yang mendapatkan filantropi award di tahun 2018, ini ada yang pertama Dato Sri Tahir dari Mayapada Group, filantrop Indonesia yang peduli akan kemanusiaan. Ada juga Bapak Sukanto Tanoto dari Royal Golden Eagle, filantrop Indonesia yang peduli kepada pendidikan dan juga pengembangan kepemimpinan. Ada juga Insinyur Ciputra dari Ciputra Group, filantrop Indonesia yang peduli akan pengembangan kewirausahaan. Ya, dan ada begitu banyak contoh. Dan orang-orang ini bukan hanya menjadi contoh, tapi mereka juga mengajak dan menggerakkan orang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, bahkan salah satu hal yang menurut saya amat sangat amazing, ini terjadi di tahun 2010. Anda tahu siapa orang nomor 1 terkaya di dunia? Nah, di bayangan Anda dan di ucapan Anda banyak yang bilang Bill Gates, Bill Gates. Bill Gates memang pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Oke, tapi tahukah Anda dia mendonasikan 90% dari kekayaannya untuk charity. Dan bahkan bukan hanya itu, saking tergeraknya dia juga mengajak orang kedua terkaya di dunia, Warren Buffett, untuk juga mendonasikan. Jadi bayangkan, jadi sekarang ada 90 triliun dolar ya yang disumbangkan untuk kemanusiaan. Dan dia tahu kalau dia mendonasikan lebih dari 50% kekayaannya dia bukan jadi orang pertama yang jadi terkaya. Tapi buat dia it's okay. Justru gerakannya itu mengajak semua bilioner-bilioner orang terkaya di dunia pun juga ikut menyumbangkan lebih dari 50% kekayaannya. Orang terkaya di dunia saat ini adalah Jeff Bezos, bukan lagi Bill Gates, bukan lagi Warren Buffett. Oke, dan itu menggerakkan kita semua. Ketika kita punya rezeki lebih, sanggupkah Anda untuk menyisihkan lebih dari 50% kekayaan Anda untuk orang lain? Atau Anda wariskan? Dengan itu dia tahu, anak saya nggak akan jadi orang terkaya karena lebih dari 80% kekayaannya saya sumbangkan. Tapi bagi dia, kemanusiaan di dunia ini lebih penting daripada anaknya sendiri. Dan itu menggerakkan banyak orang untuk juga berbagi kebaikan. Jadi, baik, terima kasih banyak Miss Mary. Sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Dan tentunya berbagi kebaikan itu memang akan bisa dijalankan berdasarkan hati kita. iya. Apabila hati kita tergerak, maka kita akan melakukan itu. Betul. Bukan karena alasan-alasan kita ingin mendapatkan timbal balik. Iya. Oke, baik, terima kasih banyak Miss Mary. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita orang yang lebih baik di kemudian hari. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Miss Mary ini tentunya dapat menjadi satu hal yang bisa kita ingat sampai saat ini dan di kemudian hari dan dapat kita turunkan kepada anak cucu kita. Betul. Terima kasih banyak Miss Mary. Kita akan berikan. Betul. Iya. Jadi untuk bisa mengabadikan momen, ya pastinya kita harus mengabadikan momen kita dengan Oppo F11 Pro, potret memukau dalam gelap. Yuk, Saya kita boleh ikut? boleh dong. Oke. Kita harus abadikan momen bersama nih. Nah. Terima kasih banyak Miss Mary. Sama-sama. Nanti tolong di-share dan juga di-posting ya. Kita share, kita posting. Oke. Ya, baik. Dan seperti biasa, di I'm Possible, satu hal yang kita tunggu adalah pesan possible Mary Riana. Silakan Miss Mary. Berbagi kebaikan. Jadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga diteruskan. Kebiasaan baik yang bukan hanya agar dilihat, tapi juga dibarengi dengan niat. Niat dari hati tanpa ada maksud ingin dipuji. Ingat, Tuhan Maha Tahu setiap maksud dan niat dari hatimu. Jika hal itu memang bisa jadi inspirasi, tidak ada salahnya Anda berbagi. Berbagi kebaikan agar yang lain juga turut melakukan. Jadilah panutan, konsisten melakukan kebaikan, bukan karena ingin mendapatkan perhatian, bukan juga untuk mendapatkan balasan, tapi hanya untuk berharap ridho dari Tuhan. Oke? Oke. Oke, baik, terima kasih banyak Miss Mary.
untuk semua yang disampaikan mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak untuk hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan seperti yang dikatakan oleh Miss Mary, jangan takut untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan tentunya apabila Anda ingin mendapatkan imbal balik, yang Anda harapkan hanyalah sebuah pahala. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Oppo yang mendukung acara kita kali ini. Dan kita akan ketemu di I'm Possible. Dari Impossible, jadi I'm Possible. Selamat malam. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.